Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan praktik baik yang telah saya lakukan dengan tema penerapan pembelajaran project-based learning pada materi puisi rakyat. Praktik baik ini dirancang sebagai jawaban atas perlunya pembelajaran sastra yang lebih kreatif, partisipatif, dan bermakna sehingga peserta didik tidak hanya memahami puisi rakyat sebagai teori, tetapi benar-benar mampu menciptakan dan memaknai nilai budaya di dalam. Pada awal pembelajaran, saya menemukan beberapa tantangan. Yang pertama, siswa kurang mengenal ragam puisi rakyat seperti pantun, gurindam, dan syair. Yang kedua, mereka sering mengalami kesulitan mengaitkan puisi rakyat dengan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran sebelumnya masih berpusat pada guru, sehingga kreativitas siswa kurang muncul. Minat untuk menulis karya sastra masih rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, saya memilih model project-based learning karena model ini memberi ruang bagi peserta didik untuk eksplorasi, kolaborasi, dan menghasilkan karya nyata melalui sebuah proyek sastra. Tahap perencanaan dimulai dengan menetapkan tujuan pembelajaran, yaitu siswa memahami jenis, ciri, dan nilai moral dalam puisi rakyat. Siswa mampu membuat puisi rakyat sesuai kaidah. Selanjutnya, saya menyusun alur kegiatan sesuai sintaks PJBL. Yang pertama, pertanyaan mendasar. Kedua, perencanaan proyek. Yang ketiga, penyelidikan. Keempat, penyusunan produk. Kelima, presentasi. Keenam, evaluasi dan refleksi. Tahap pertama, pertanyaan mendasar. Bagaimana cara kita menjaga budaya daerah melalui karya puisi rakyat? Pertanyaan ini mendorong siswa berpikir kritis dan mulai memahami pentingnya proyek yang akan dilakukan. Tahap yang kedua, perencanaan proyek. Siswa diajak menentukan produk akhir, yaitu buku mini puisi rakyat kelas yang berisi karya, pantun, gurindam, dan syair hasil karya mereka sendiri. Dalam kelompok, mereka membagi peran penulis, ilustrator, dan desainer. Tahap ketiga, penyelidikan dan pengumpulan informasi. Siswa membaca contoh puisi rakyat, mengamati strukturnya, serta mendiskusikan makna dan nilai moralnya. Saya memberikan panduan kaidah penulisan puisi rakyat serta memberikan kesempatan kepada siswa mencari inspirasi dari lingkungan sekitar. Tahap keempat, penyusunan produk. Pada tahap ini, siswa mulai menulis pantun, gurindam, atau syair sesuai kelompok. Mereka membuat ilustrasi sederhana, memberi judul, lalu menyatukan karya menjadi satu buku dan versi cetak. Kegiatan ini berlangsung sangat aktif. Siswa saling memberi komentar, menyesuaikan rima, dan memperbaiki pilihan kata. Tahap kelima, presentasi hasil karya. Setiap kelompok mempresentasikan buku mereka membacakan puisi secara ekspresif dan menjelaskan tema serta pesan moral yang terkandung di dalamnya. Saya menggunakan metode Gallery World sehingga seluruh siswa dapat melihat hasil kerja dan memberikan apresiasi. Tahap keenam, evaluasi dan refleksi. Saya memberikan umpan balik melalui rubrik penilaian yang mencakup kreativitas, ketepatan struktur, dampak hasil pembelajaran. Dari rangkaian kegiatan tersebut, saya menemukan beberapa dampak positif. Siswa lebih antusias belajar sastra karena terlibat langsung dalam proses kreatif. Kemampuan menulis dan membaca puisi rakyat meningkat secara signifikan. Siswa menjadi lebih berani tampil dan menyampaikan karya di depan kelas. Terjadi peningkatan kerjasama antara anggota kelompok. Yang terpenting, siswa mampu memaknai
nilai budaya yang terkandung dalam puisi rakyat, dan merasa bangga dengan kearifan lokal. Demikian praktik baik yang telah saya laksanakan melalui penerapan project-based learning pada pembelajaran puisi rakyat. Saya percaya bahwa pembelajaran tidak hanya untuk mengajar, tetapi juga untuk menginspirasi dan membentuk karakter peserta didik. Melalui PJBL, siswa bukan hanya belajar tentang sastra, tetapi juga belajar bekerja, berkolaborasi, dan menciptakan karya yang bermakna.